menghasilkan urea. Asam nukleat yang telah dipecah akan menghasilkan asam urat, serta hemoglobin yang telah dipecah akan menghasilkan bilirubin. Urea, asam urat, bilirubin, dan air dapat dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urin. Namun, air tidak hanya dapat dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urin, air juga dapat dikeluarkan melalui kulit dalam bentuk keringat. Lalu, karbon dioksida dan air dikeluarkan lewat paru-paru dalam bentuk udara yang mengandung karbon dioksida dan air. Dalam ginjal manusia jika kita iris akan berbentuk seperti ini. Kalau lapisannya yang pertama, di lapisan paling luar ini ada yang namanya cortex renalis atau bisa disebut juga sebagai kulit ginjal. Lalu di bawah kulit ginjal ada yang namanya medulla renalis, yang ini. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya rongga ginjal, atau yang kita sebut sebagai pelvis renalis, ini. Kemudian nanti akan berlanjut ke ureter. Di dalam ginjal terjadi pembentukan urin. Tahap pertama yaitu tahap filtrasi. Darah akan masuk dalam glomerulus, akan menghasilkan urin primer dan melakukan tahap filtrasi. Primer yang dibentuk melalui tahap filtrasi masuk ke tubulus proxima. Nah, di dalam tubulus proxima ini terjadinya proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan atau disebut juga dengan tahap reabsorpsi. Tahap reabsorpsi ini, urin primer berubah menjadi urin sekunder. Nah, urin sekunder mengalir menuju tubulus distal melalui lengkung Henle. Nah, selama urin sekunder mengalir, urin sekunder masih terus direabsorpsi. Tahap ketiga, tahap augmentasi. Dari tubulus distal terjadi pengeluaran zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Zat tersebut dinamakan dengan urin sesungguhnya. Lalu, urin sesungguhnya menuju tubulus kolektifus. Setelah di tubulus kolektifus, urin sesungguhnya keluar dari organ ginjal. Selanjutnya, urin sesungguhnya menuju ke ureter. Dari ureter menuju ke kandung kemih. Kandung kemih adalah tempat penyimpanan urin sementara. Di sana terjadi penekanan yang disebabkan oleh sinyal. Sinyal penuh kandung kemih memicu adanya kontraksi otot perut dan otot kandung kemih, yang mengakibatkan urin dapat keluar dari dalam tubuh melalui uretra. Selain sebagai alat pernafasan, paru-paru juga sebagai alat ekskresi. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air. Saat bernafas, udara akan masuk ke dalam rongga hidung. Kemudian, udara akan masuk menuju faring, trakea, bronchiolus, dan sampai pada alveolus. Oksigen yang masuk ke alveolus akan berdifusi dengan cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus. Sedangkan karbon dioksida berdifusi pada arah yang berlawanan. Darah di alveolus akan mengikat oksigen untuk disalurkan ke jaringan tubuh. Di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh, darah akan mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersama uap air. Semua sel dalam tubuh mengalami respirasi seluler yang melibatkan organ sel mitokondria. Reaksi kimianya secara singkat berupa C6H12O6 glukosa dibantu oleh O2 oksigen dan menghasilkan CO2 karbon dioksida dan H2O uap air. Lalu keduanya dikeluarkan paru-paru melalui hidung. Struktur anatomi kulit yang pertama ada epidermis atau kulit taring. Epidermis merupakan lapisan paling luar dari kulit. Pada lapisan ini tidak terdapat pembuluh darah maupun serabut saraf. Pada lapisan ini juga masih terdapat beberapa lapisan lain, antara lain yaitu lapisan
stratum corneum, yang kedua stratum granulosum, dan yang ketiga stratum germinativum. Yang kedua, lapisan dermis. Lapisan dermis terletak di bawah lapisan epidermis. Di dalam lapisan dermis terdapat kelenjar keringat, jaringan saraf, pembuluh darah, arteri dan vena, kelenjar minyak, dan juga akar rambut. Di bawah lapisan dermis terdapat lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis bukan termasuk bagian dari kulit, akan tetapi terdapat sekumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Jaringan hipodermis banyak tersusun atas jaringan adiposa atau lemak yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Hati, selain berperan dalam sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi. Sel darah merah dipecah menjadi 3, zat besi, globin, dan hemin. Merah tulang untuk membentuk hemoglobin baru. Hemin berubah menjadi biliverdin, kemudian berubah menjadi bilirubin sebagai pewarna urin dan feses. Untuk pembentukan protein lain.